Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class 8. How are you today? I hope we are fine today, right? Now, we are going to learn about expressing ability and willingness. What is it ability and what is it willingness, alright? Let's go to study it. Now, definition of modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb means auxiliary verb that give additional meaning to the main verb in the sentence. Jadi, modal auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu yang memberikan tambahan arti pada kata kerja utama dalam kalimat. Nah, kemudian fungsi dari kata kerja bantu tersebut yang pertama adalah ability, kemampuan, kemudian ada willingness, kemauan, selanjutnya possibility, kemungkinan, dan yang terakhir ada necessity, kebutuhan. Yang akan kita pelajari ada dua, yaitu ability, kemampuan, dan willingness, kemauan. Ability contohnya adalah can, sedangkan willingness contohnya adalah will. Next. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh model. Ada may, might, must, shall, should, will, would, and can, and the last is could. Nah, di kelas 8 ini kalian akan mempelajari dua, yaitu can sebagai dari ability and will sebagai dari willingness. Next. Kita masuk ke yang pertama, yaitu expression of ability. Dibagi menjadi dua, general ability and specific ability. General ability is something that once you have learned, you can do anytime you want. For example, being able to read, swim, or speak a language. The second, specific ability. This is something that you can or can't do in one particular situation. For example, being able to lift something heavy or find somewhere you are looking for. Right? Jadi, ekspresi dari kemampuan itu dibagi menjadi dua, kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum ini adalah sesuatu yang setelah kamu pelajari, kamu dapat melakukannya kapan saja sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalnya, dapat membaca, dapat berenang, dapat berbicara. Itu yang disebut dengan kemampuan umum. Yang kedua, kemampuan khusus adalah sesuatu yang bisa atau tidak bisa kamu lakukan dalam situasi tertentu. Misalnya, kamu dapat mengangkat benda yang berat atau menemukan tempat yang kamu cari. Itu dari ekspresi ability, general ability, and specific ability. Right. Kita masuk ke dalam bentuk positive sentence dari can. Subjek, kemudian can ditambah verb one. Subjeknya I, you, we, they, she, he, it ditambah can dan verb one. For example, I can drive a car. Saya dapat mengendarai sebuah mobil. Berarti can di sini diartikan sebagai mampu atau ability. Contoh lain, I can sing a song. Saya bisa menyanyi sebuah lagu. Berarti menyatakan kemampuan bisa menyanyi. I can play a guitar. Saya dapat bermain gitar. Berarti can di sini diartikan sebagai mampu dalam bentuk positive sentence. Right. Let's see here. Lihat ada teks. Hi guys, I'm Guide Sakenang. I can sing. I can play an acoustic guitar. I can also play the guitar while singing. I will sing a song saat kau tak di sini. I hope you will enjoy my performance. Nah, jadi meletakkan can setelah subjek, kemudian can ini diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ada sing, ada play an acoustic guitar, ada play the guitar, right?
Itu can dalam bentuk positive sentence. Next. Nah, grammar point of can dalam bentuk negatif. Meletakkan not setelah can. Contoh, I cannot drive a car. Bisa dibaca cannot atau dibaca can't. You can't drive a car. They can't drive a car. Jadi meletakkan not setelah dari kata can. Artinya saya tidak bisa mengendarai sebuah mobil. Atau contoh kalimat lain, I cannot play a guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. I cannot speak Japanese. Saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang. Itu contoh dari penggunaan can dalam bentuk negatif. Menambahkan not setelah can. Right? Do you understand? Let's continue. Bagaimana kita menanyakan kemampuan orang lain? Bisa diawali dengan can di depan, kemudian diikuti subjek dan verb 1. Contoh, can you drive a car? Bisakah kamu mengendarai sebuah mobil? Pertanyaan yang kita ajukan untuk orang lain, untuk menanyakan kemampuan orang lain. Can you speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Can she make a cake? Bisakah dia membuat sebuah kue? Jadi diawali dengan can, kemudian subjek dan verb 1. Apabila ada pertanyaan diawali dengan can, kalian bisa menjawabnya yes, I can, kalau bisa, kalau mampu. Tapi jika tidak mampu, kalian bisa menjawabnya no, I cannot. For example, can you drive a car? No, I cannot. Itu penggunaan dari can dalam bentuk question sentence atau kalimat tanya. Jadi meletakkan can di depan. Right? Let's continue to the willingness tadi. Willingness means kemauan. Ada kata grammar point will dalam bentuk positif. Jadi subjek, I, you, we, they, she, he, it, kemudian will. Setelah itu kata kerja pertama. Contoh, I will send it. Saya mau mengirimnya. You will send it. Kamu mau mengirimnya. They will send it. Mereka akan mengirimnya. Nah, jadi will di sini diartikan kemauan. Contoh lain, I will make a cake. Saya mau membuat kue. Kemudian kalimat lain misalnya she will come to my house. Dia akan datang ke rumah saya. Jadi penggunaan will di sini diartikan sebagai mau untuk bentuk positif. Alright, let's see here. Asking for someone's willingness. Jadi untuk pertanyaan bisa diletakkan will di depan. Will you read the novel? No, I will not. Will you watch the movie? Yes, I will. Untuk penggunaan will pada kalimat tanya, jadi meletakkan will-nya di depan, kemudian diikuti subjek dan verb 1. Let's see dialogue 2. Will you come to Sheila's party tonight? No, I will not. Why? My brother will celebrate his graduation party. Nah, untuk willingness, dalam kalimat tanya, meletakkan will-nya di depan, diikuti subjek dan verb 1. Untuk jawabannya no, diikuti dengan no, I will not. Untuk jawabannya yes, bisa langsung yes, subjek, kemudian will. Itu asking for someone willingness. Next, dalam bentuk negatif, meletakkan not setelah will. I will not send it. You will not send it. Jadi subjek diikuti will, kemudian not, dan verb 1 contohnya. Jadi will ini dalam bentuk negatif berarti tidak mau. Saya tidak mau mengirimnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya tidak mau datang ke rumahmu. I will not come to your house. Jadi menambahkan not setelah kata will. Itu contoh kalimat negatif. Kemudian tadi kalimat tanya bentuk will, meletakkan will di depan, kemudian subjek, kemudian verb 1. Will you send it? Will she send it? Nah, akankah kamu mengirimnya? Tadi sudah diberikan contoh untuk kalimat tanya will. Will you read the novel? Maukah kamu membaca novel? Jawabannya tidak. No, I will not.
Will you watch the movie? Maukah kamu menonton film? Yes, I will. Jadi apa jawabannya? Bisa no, bisa yes. Untuk no diikuti dengan not di akhir, sedangkan untuk jawaban yes langsung yes, subject, kemudian will. Right? Itu penjelasan dari ability and willingness. Untuk pertanyaan, silakan chat to me, alright? Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.